Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Saya beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri yaitu Ricky Subagja dan teman saya yaitu Tio. Saya akan mempresentasikan tugas pengantar yaitu PKN yang akan membahas 3 materi. Materi pertama yaitu pengantar kewarganegaraan, dan yang kedua adalah prosedur kewarganegaraan di Indonesia, dan yang ketiga hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita langsung saja untuk pengertian yang pertama, yaitu pengertian yang pertama adalah kewarganegaraan. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam pengertian secara yuridis dan sosiologis. Nah, pengertian secara yuridis dan sendiri yaitu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Nah, adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Jadi, orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Ditandai adanya ikatan hukum tersebut antara lain akte kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Jadi, untuk ikatan yuridis tersebut, yaitu kita itu ada di bawah kekuasaan negara dan tercatat sebagai warga negara. Adapun arti pengertian yang kedua adalah sosiologis. Nah, untuk kewarganegaraan menurut sosiologis yaitu tidak ditandai dengan ikatan hukum. Jadi akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional. Apa sih ikatan emosional itu? Yaitu seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Nah, untuk perbedaan, apa sih perbedaan yuridis dan sosiologis? Adapun perbedaan dari yuridis dan sosiologis yaitu ketika yuridis itu ditandai dengan adanya ikatan hukum, yaitu di bawah kekuasaan negara. Sedangkan sosiologis tidak ada ikatan hukum. Nah, kita lanjut untuk pengertian kewarganegaraan menurut para ahli. Saya mengambil tiga narasumber. Yang pertama, Soemantri. Pengertian Soemantri yaitu kewarganegaraan adalah suatu yang saling berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam suatu hubungan dengan negara. Nah, adapun pengertian yang kedua adalah R. Darman. Kewarganegaraan adalah suatu hal-hal yang saling berhubungan dengan pendukung dalam suatu bangsa. Nah, adapun pengertian yang ketiga adalah Daryono. Pengertian kewarganegaraan menurut Daryono ialah isi pokok yang tercakup hak serta kewajiban warga negara. Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang di dalam suatu politik tertentu, secara khusus ialah negara. Nah, yang dengannya akan membawa hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Baik, saya akan menyambung materi dari rekan saya yaitu Ricky. Yang kedua ada prosedur kewarganegaraan seseorang yang bisa dikatakan warga negara Indonesia jika ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang belum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Dalam artian sebelum diberlakukannya undang-undang ini dia sudah masuk ke warga negara Indonesia. Dia bisa dikatakan sudah masuk ke warganegaraan gitu sebelum diberlakukannya undang-undang ini. Yang kedua ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Dalam artian bisa dikatakan warga negara Indonesia jika ada seorang orang tua yang melahirkan anaknya, dia sudah bisa dikatakan anak itu bisa dikatakan sudah berkewarganegaraan Indonesia juga. Yang ketiga ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Dia sudah dikatakan sah warga negara Indonesia gitu. Jadi itu tergantung si anaknya bisa memilih ikut kewarganegaraan ibunya atau ayahnya, itu bisa dipilih oleh dia gitu. Cuman menurut hukum Indonesia itu sudah masuk
ke dalam warga negara Indonesia, tinggal memenuhi persyaratan-persyaratan yang lainnya. Terus selanjutnya ada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah yang tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Itu juga sama halnya seperti yang poin ketiga. Terus yang keempat ada anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Itu juga bisa dikatakan dia anak itu sudah masuk warga negara Indonesia juga. Selanjutnya ada anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu WNI, bisa dikatakan warga negara Indonesia juga anak itu. Terus selanjutnya ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum nikah. Itu juga bisa dimasuk anak itu sudah masuk warga negara Indonesia dikarenakan ayahnya itu sudah mengakui kewarganegaraannya gitu, dalam artian bisa dibilang ini lebih ke adopsi seorang ayah warga negara Indonesia. Selanjutnya ada anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya ayah dan ibunya. Bisa dikatakan itu juga warga negara Indonesia juga anak itu. Selanjutnya ada anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui, itu juga termasuk. Terus selanjutnya ada anak yang lahir di wilayah negara Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Itu bisa seperti poin yang sebelumnya masih sama artiannya gitu. Terus selanjutnya ada anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Itu sama halnya seperti poin-poin sebelumnya ya, artiannya sama gitu. Anak yang dalam artian mempunyai kondisi seperti itu bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia juga. Selanjutnya diakui pula sebagai warga Indonesia bagi yang pertama anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Itu bisa dikatakan warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah itu sebelum dia berusia 18 tahun gitu sudah diakui juga dia sebagai warga negara Indonesia gitu. Meskipun dia diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Jadi itu balik lagi ke anaknya sih, lebih ke balik lagi ke anaknya apakah dia akan memilih kewarganegaraan Indonesianya gitu atau dia lebih memilih kewarganegaraan asing. Terus yang kedua ada anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan ke pengadilan. Jadi lebih ke umur ya yang jadi patokan dari poin kedua ini. Sebelum dia berumur 5 tahun itu dia sudah diakui sebagai warga negara Indonesia meskipun sudah diangkat sebagai warga negara asing oleh ayahnya, cuman dia masih terikat dengan kewarganegaraan Indonesia juga. Yang ketiga ada anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan asing. Ini juga masih bisa diakui oleh kewarganegaraan Indonesia. Dalam artian semua poin-poin yang ini juga lebih ke patokan umur ya. Ketika dia belum berusia 18 tahun atau belum nikah dan dia sudah berada di bertempat tinggal di Republik Indonesia, di kawasan Republik Indonesia, dan ketika si ayah ibunya sudah memiliki kewarganegaraan asing, otomatis si anak ini tinggal memilih gitu apakah dia masih ingin berkewarganegaraan Indonesia atau ingin ikuti ayahnya gitu. Terus yang poin terakhir, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Dalam artian si warga negara asing ini, anak yang berusia 5 tahun ini yang sudah diangkat menurut pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia, dalam artian dia sudah ditetapkan gitu secara pengadilan sudah menjadi keluarga negara Indonesia. Itu yang poin terakhir ya. Terus di bagian yang ketiga ini ada
undang-undang yang mengatur tentang bagaimana sih warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu sudah dibentuk dalam pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, dan syarat-syaratnya itu yang pertama telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Terus yang kedua, ketika dia mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut gitu. Jadi dalam artian banyak kasusnya ketika ada pemain bola, contoh kecilnya pemain bola yang sudah 5 tahun dia ingin memiliki warga negara Indonesia, itu sudah memenuhi syarat ini sudah masuk kepada itu gitu, itu contoh kecilnya. Terus yang ketiga ada sehat jasmani dan rohani, dalam artian kasarnya tidak gila secara fisik ya dan lain-lain. Itu juga dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang poin selanjutnya dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu menjadi syarat wajib juga. Dari sekian syarat, ini merupakan salah satu syarat wajib bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Poin selanjutnya, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jadi dari track recordnya harus dilihat dulu. Ketika dia memiliki satu atau dua hal sebelum dia menjadi warga negara Indonesia ya, sebelum dia menjadi warga negara Indonesia dia memiliki catatan kriminal, itu sulit untuk menjadi warga negara Indonesia gitu, karena syaratnya dia harus catatan kriminalnya harus bersih gitu. Selanjutnya, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Dalam artian ketika ingin menjadi warga negara Indonesia harus jelas gitu. Ketika dia memiliki 2 kewarganegaraan ganda, dia tidak bisa masuk ke warga negara Indonesia, dalam artian harus jelas dulu asal usulnya. Terus selanjutnya ada mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Contoh kecilnya tadi seperti yang pemain bola itu kan banyak kasusnya pemain-pemain bola yang masuk menjadi kewarganegaraan Indonesia gitu. Dia sudah memiliki pekerjaan dan lain-lain dan penghasilan tetap juga. Terus poin terakhir, dia harus membayar uang kewarganegaraan ke kas negara juga gitu. Kewarganegaraan dalam artian ketika ingin masuk menjadi warga negara Indonesia, dia harus memenuhi syarat terakhir ini dengan membayar, dan itu uangnya masuk ke kas negara. Itu sekian sih penjelasan tentang prosedur bagaimana warga negara Indonesia syarat-syarat diakui sebagai warga Indonesia dan bagaimana tata cara ketika warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya poin terakhir oleh teman saya Ricky Subagja. Baik, terima kasih kepada Saudara Tio yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan ke materi yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, pada ayat 2 tertuang hak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia. Pada ayat ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak ikut serta dalam bela negara. Nah, pasal 27 ayat 1, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Nah, adapun poin yang kedua yaitu pada pasal 28 tercantum hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Pada ayat 2 tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, poin selanjutnya yaitu poin ketiga, pasal 28J ayat 1, setiap warga negara Indonesia berhak menghormati HAM. Nah, untuk poin yang keempat yaitu pasal 29 pada ayat 2 memiliki hak dan kebebasan untuk beragama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, lanjut pada poin yang kelima yaitu pasal 31 ayat 1, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak memiliki pendidikan yang layak. Nah, untuk poin ke-6, pasal 23 ayat 3
berhak memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia itu bebas untuk memiliki kekayaan alam dan menggunakannya. Adapun pasal 34 ayat 1 sebagai fakir miskin dan berhak dipelihara oleh negara. Jadi negara itu tidak boleh membiarkan saja. Jadi harus ada memberikan tunjangan ataupun bantuan untuk fakir miskin yang membutuhkan. Dalam ayat 3 mendapatkan fasilitas yang layak, dalam kurung misalnya fasilitas di sini yaitu kesehatan, pendidikan dan fasilitas ekonomi lainnya. Dalam pasal 27A kewajiban untuk membayar pajak, dan poin ke-9 pasal 30 ayat 1 setiap warga negara Indonesia berkewajiban ikut serta dalam pertahanan keamanan negara baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu poin ke-10 pasal 32 ayat 2 setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, karena konsep kewarganegaraan itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.